Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi memanggil dua pengembang perumahan di Kecamatan Cikarang Utara dalam rapat dengar pendapat atau RDP pada Rabu 11 Februari 2026. Rapat RDP itu dilakukan Komisi 3 DPRD dengan mengundang dua pengembang perumahan, warga korban banjir maupun sejumlah organisasi perangkat daerah. Warga korban banjir itu dari perumahan Puri Nirwana Residence, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, dan warga sekitar kawasan perumahan Cikarang International City atau Cinity di Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Selamat siang rekan Azam, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik Iraka dan juga Tribuners, bahwa Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat dengar pendapat dua pengembang perumahan dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau dini terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya dua perumahan, dua warga perumahan tersebut. Dua warga itu ini warga perumahan di Puri Nirwana Residen di Kecamatan Karangbahagia, kemudian warga sekitar yang berada di kawasan perumahan Siniti yang memang itu terdampak banjir pada saat uh, curah hujan yang cukup tinggi beberapa minggu lalu. Dan Komisi 3 dalam Ketua Komisi 3 mendengarkan apa yang memang menjadi keluhan dari masyarakat dan langsung didengar secara langsung oleh pengembang perumahan dan juga dinas terkait upaya-upaya dan penyelesaiannya pasca banjir yang memang terjadi. Langkah-langkah dilakukan mulai dari pembenahan drainase, normalisasi maupun juga nantinya apa yang memang menjadi penyebab banjir ini harus dapat diatasi. Nah, memang dari hasil RDP tersebut ini akan dibahas lebih lanjut dikarenakan belum menemukan titik kesepakatan, artinya komitmen dari pihak pengembang terkait penanganan banjir yang ada di perumahannya maupun penanganan banjir yang berdampak pada warga sekitar. Dan uh, uh, dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi juga mengungkapkan pihaknya juga akan membedah semua perumahan-perumahan yang memang kemarin terdampak banjir, dan bahkan dalam waktu dekat akan memanggil 17 pengembang perumahan yang berada di titik-titik banjir, khususnya di bantaran di Kali CPL maupun Kali Citarum yang memang ini baik Iraka, dan dari hasil daripada RDP ini seluruh pihak baik dari masyarakat, pengembang maupun dari OPD atau dinas melakukan penandatanganan berita acara dari hasil rapat, yang mana nantinya ini akan menjadi notulensi yang untuk dibahas dalam pertemuan tersebut. Dikarenakan menurut Komisi 3 dalam hal ini Ombi mengungkapkan bahwa persoalan banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini akan dilakukan pembedahan dengan tiga kategori, mulai dari apakah memang penyebab banjir tersebut dikarenakan luapan kali alam, kemudian juga apakah karena drainase di perumahan tersebut yang buruk, atau faktor-faktor lain yang memang itu harus dibedah sebetulnya daripada terjadinya banjir yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan pihak DPRD juga berencana memanggil 17 perumahan
pengembang perumahan yang terdampak banjir khususnya di wilayah Sukawangi, Kabupaten Bekasi, kemudian wilayah Tambun Utara yang memang dilintasi aliran Kali Cibel maupun Kali Citarum yang ini menjadi viral dikarenakan ketinggian air cukup tinggi, bahkan seperti lautan. Dan ini agendanya akan dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Demikian Iraka laporannya. Baik, terima kasih rekan Muhammad Azam atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Oke, kembali hari ini kita coba ke diskusi RDP ya, rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak. Ada 2 developer dalam hal ini, yang pertama Siniti dan PNR, Kecamatan Cikarang Utara dan Karangbahagia, yang juga keluhannya sama terkait masalah banjir. Nah, alhamdulillah untuk Siniti telah diambil kesimpulan akan dilakukan mitigasi, mengingat tadi tim teknis dari Siniti tidak hadir. Maka diagendakan rapat lanjutan mitigasi terkait solusi banjir, yang itu kami dihadiri oleh keterwakilan unsur masyarakat, karena keluhannya di masyarakat. Jadi tidak ada pendapat yang berbeda, baik Siniti ataupun masyarakat, mana yang kemudian harus dilakukan, apa yang kemudian harus dibangun, atau apa yang harus dilaksanakan. Kami juga mendorong rapat tersebut juga dihadiri oleh SDA Bina Marga dalam hal ini yang menangani masalah pel banjir. Untuk PNR, ini kebetulan masih ada rekan-rekan dari PNR. Mereka kebetulan ada kajian yang cukup komprehensif berkaitan dengan kondisi banjir di PNR. Nah, ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, kondisi di luar PNR yang diakibatkan dari beberapa luapan sungai yang alirannya masuk ke dalam perumahan PNR itu sendiri. Juga ada tanggul yang dijebol oleh oknum warga yang tinggal di atas bantaran kali atau di tanah pengairan. Tapi kemudian juga kami di DPRD mengecek bagaimana kemudian PNR ini juga bisa melakukan resiliensi ya, beradaptasi dengan banjir. Kenapa? Karena PNR ini perumahannya sama seperti perumahan-perumahan di sekitarnya. Mereka posisinya di bawah permukaan sungai atau kali. Jadi posisi air mengalir itu bukan mengandalkan gaya gravitasi dari tempat tinggi ke tempat rendah, melainkan disedot. Jadi kita konfirmasi juga di situ ada 5 WTP-nya sudah ada, dan kita rekomendasikan, kita dorong agar dilakukan normalisasi. Walaupun sebagian bisa disertimakan kepada Pemda. Nah, ini jangan sampai, ini saya himbau juga kepada seluruh pengembang di Kabupaten Bekasi, jangan sampai saling lempar tanggung jawab terhadap pemerintah daerah. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Gitu. Mitigasi jangka pendek dari mulai memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung yang terdampak, dan juga mengurai persoalan banjir jangka panjang dengan melakukan mitigasi yang tepat dan melibatkan pemerintah daerah. Untuk PNR juga saya tadi rekomendasikan dalam waktu dekat mereka melakukan rapat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.